Kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera bagimu saudaraku. Horas Madihamu, Saluhutmah. Dalam kesempatan ini, sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya mau ucapkan selamat ulang tahun kepada saudaraku yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Saya ucapkan selamat berbahagia. Tuhan memberkati keluargamu, saudaraku. Kepada saudaraku yang berulang tahun kelahiran hari ini, Tuhan memberikan kesempatan bagimu menikmati hari-hari yang masih ada. Saya ucapkan panjang umur, sehat dan bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dari kitab Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Jadi nin nama madok nasida, lahomahamu tuliat portibion, jami tahun hamuma barita nauli, tu nasa na tinopah." Ini adalah amanat agung yang disampaikan oleh Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga kepada para murid-muridnya. Memberitakan Injil adalah sebuah panggilan dan sekaligus pengutusan kepada para murid-muridnya. Karena waktu akan terus berjalan dan tidak akan pernah terulang kembali. Memberitakan Injil adalah salah satu pilar identifikasi gereja yang hidup, saudara-saudaraku. Memberitakan Injil adalah napas gereja itu sendiri, di mana gereja yang hidup adalah gereja yang memberitakan firman, yang memberitakan kerajaan Allah. Kemana Injil itu diberitakan? Ke seluruh dunia dan kepada setiap makhluk, saudara-saudaraku. Dunia yang dimaksud bukan hanya persoalan geografis, saudara-saudaraku, tetapi itu adalah sebuah kiasan menggambarkan tentang perilaku manusia yang berlaku jahat kepada Tuhan. Segala perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia, pemberontakan yang dilakukan oleh manusia, dan segala tingkah laku yang menjauh dari Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Injil itu diberitakan ke sana, saudaraku. Dunia bukan hanya persoalan geografis saja, tetapi itu adalah menyangkut tentang perilaku manusia yang jauh dari Allah, saudara-saudaraku. Tujuannya apa? Tujuannya, saudara-saudaraku, adalah pemulihan. Tujuannya, saudara-saudaraku, adalah pembaharuan. Tujuannya, saudara-saudaraku, adalah keselamatan itu sendiri. Injil itu apa? Injil itu, saudara-saudaraku, adalah Kristus sendiri. Di mana di dalam Yesus Kristus kebenaran ada, keadilan ada, cinta kasih ada, pengampunan ada. Di sanalah kita membuat sebuah peran yang tidak mungkin kita abaikan, tetapi itu menjadi bahagian yang secara terus-menerus di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Sungguh, ini adalah sebuah kesempatan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk ikut dalam misinya, berpartisipasi. Allah menjadikan kita sebagai mitra kerjanya di tengah-tengah waktu yang masih ada ini, saudara-saudaraku. Apa yang menjadi pesan kepada kita, saudara-saudaraku, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah perjalanan waktu yang akan terus kita jalani sebelum akhir dari segala sesuatunya? Jangan pernah melewatkan hidupmu dari pemberitaan Injil itu. Artinya apa? Saya menghidupi kebenaran, saya menghidupi keadilan, bersikap adil terhadap sesama, bersikap adil terhadap orang-orang lemah, bersikap adil kepada orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Kita bersikap benar di dalam kehidupan ini. Jangan membuat timbangan yang curang. Jangan membuat timbangan yang menyimpang. Tetapi berlaku benar di dalam kehidupan ini. Salah satu caranya adalah, saudara-saudaraku, apa? Pertama, hidupi itu dan lakukan dari dirimu sendiri untuk melakukan apa yang benar. Segala tindakan yang akan kita lakukan, sebelum itu dilakukan, pikirkan apakah itu benar atau tidak, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak. Setelah itu, mari lakukan kebenaran itu. Bila hatimu mengatakan ini tidak benar,
jangan lakukan. Tetapi bila hatimu mengatakan, ini adalah kebenaran yang dari Allah, lakukan itu. Kebenaran itu terjadi pertama-tama di dalam keluargamu, di dalam kehidupanmu secara pribadi, secara personal. Kemudian lebih kepada sahabatmu, teman-temanmu, dan dunia sekitarmu, saudara-saudaraku. Saudaraku yang saya kasihi, pakailah waktu yang ada ini. Ini adalah kesempatan, jangan sia-siakan. Apa yang dikatakan oleh para orang bijak, hidup ini adalah kesempatan memaknai dan menuliskan sesuatu yang berarti dan bermakna di dalam kehidupan. Itulah yang akan kita kiprahkan di tengah-tengah kehidupan ini. Jangan sia-siakan waktu. Dan saudara-saudaraku, di tengah-tengah gumul juang kita menghadapi berbagai konflik di tengah-tengah kehidupan. Boleh saja konflik internal di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, konflik dengan orang lain. Biarlah saudara-saudaraku yang kita menangkan. Nafas hidup gereja itu sendiri apa itu? Memberitakan Injil. Beritakan Injil di setiap situasi yang ada ini. Kita melihat pandemi COVID masih kita hadapi. Di samping itu kita mendengar di belahan bumi ini peperang semakin berkecamuk, mengancam kehidupan. Saudaraku, mari terlibat dalam kehidupan ini untuk menciptakan perdamaian. Dan itu akan kita suarakan. Kita tidak mau manusia itu menjadi barang yang tidak berharga oleh senjata-senjata pemusnah dari kekuatan-kekuatan bangsa-bangsa lain. Tetapi kita menegakkan kemanusiaan itu dan berupaya memulihkan kehidupan manusia supaya kita menjadi ciptaan yang memberitakan Injil kepada segala makhluk itu, saudaraku. Tuhan memberkatimu dan saya sampaikan bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Sungguh firman Tuhan mengajak kami untuk mengadakan misi memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Injil kebenaran, keadilan, perdamaian itu hidup di dalam diri kami. Dan kami dapat melakukan itu dimulai dari diri kami sendiri. Dan setelah itu kami mampu melakukan kepada sesama orang lain. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat-Mu. Sertailah mereka di dalam seluruh dinamika kehidupan yang mereka alami. Apapun peristiwa kehidupan mereka, sehat atau sakit, beruntung atau rugi, gagal atau berhasil. Sertailah mereka supaya semangat kami tetap berkobar untuk memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Pergilah melalui aktivitasmu, melakukan pekerjaan, memberitakan Injil Tuhan. Tuhan memberkatimu. Salam sejahtera bagimu, saudaraku.